Kalau orang memfatwakan haram jihad, jelas itu sikap politik, sikap keberpihakan kepada musuh. Kalau beliau tidak ngamuk di tempat, bukan tempatnya, masuk seketika ngamuk bagaimana? Diam itu bisa diartikan mengatur strategi, kan itu kan? Ya. Saya kuat nggak melawan, kan gitu. Tapi beda lagi dengan ketika memberi fatwa. Kalau memberi fatwa kan berarti jelas tuh, hitam di atas putih bahwa keberpihakan itu katanya. Jelas. Dan kalau disebut fatwa, apalagi dari seorang ulama kan, umat yang takut. Yang tadinya mau ikut jadi mundur separuh, kekuatan terpecah. Ketika kekuatan terpecah, maka musuh seenaknya menghantam kita. Pendapat jenengan ini kan kemarin masalah satu belum kelar, tapi sudah ada lagi nih oknum Habib yang menghina Mbah Hasyim. Itu bagaimana? Iya. Dengan kemarin Kiai juga sebenarnya sudah ngeluarin statement ojo dibandingke. Iya. Gimana Gus? Alhamdulillah, saya jujur aja sebenarnya malam hari ini adalah niatnya, nawaitunya silaturahmi, minta doa sama beliau. Kok dilawan? Ada jagongan ini. Ya, Iya, tadi nggak sengaja juga. Apalagi berkaitan pertanyaan penghinaan terhadap Mbah Hasyim. Jadi kalau judulnya atau pertanyaan seperti itu, menghina Mbah Hasyim Asy'ari. Di NU ini kan Rais Akbar kan hanya beliau kan. Jadi siapapun mereka, siapapun dia, mau kamu gelarnya haba, mau gelarnya apapun deh, wis nyundul langit lah gelarnya. Tapi kalau sudah menghina Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak ada kata lain kecuali lawan, dan nanti kita teliti semua penghinaannya seperti apa, akan kita pidanakan. Udah itu aja sudah. Itu mungkin lebih bukan ke penghinaan ya, lebih ke fitnah barangkali ya, karena kan menyamakan Mbah Hasyim sama dengan Usman itu. Makanya nanti di hukum pidana ya, undang-undang ITE maupun undang-undang pidana umum, tentu nanti kan akan digelar tuh. Nah, link YouTube-nya itu siapa pemilik channelnya, terus narasumbernya apa. Nah, nanti itu akan ditanyakan semua kepada ahli. Jadi karena saya masih belum tahu persis tentang seperti apa, kalau penghinaannya seperti apa, menyamakan seperti apa, tentu nanti kita pelajari. Jadi prinsip saya sebagai ketua umum BKN, apalagi BKN ini didirikan oleh kiai-kiai NU juga gitu kan, ada juga habaib juga di dalamnya. Jadi Indonesia tidak boleh lagi ada penghinaan kepada orang biasa aja, itu kan sudah pidana. Apalagi ini seorang ulama, seorang mahagurunya kiai-kiai NU kan gitu kan, dan beliau juga pahlawan nasional gitu. Jadi cara yang terbaik adalah bukan kalau malam hari ini kita ada wawancara, ini bagian dari bentuk edukasi. Dan BKN sekarang ini lagi meneliti siapapun yang melakukan tindakan pidana akan kita penjarakan. Ya mohon maaf, mungkin para pemirsa tidak tahu. Saudara Bahar bin Smith kemarin, mungkin orang nggak tahu siapa itu yang mempidanakan kan itu. Ya yang di depan sampean ini. Nah ini dalam rangka apa? Karena namanya seorang habaib, apalagi ada duriya, ada darah Rasulullah, ada duriya, apalagi seperti itu, maka akhlak itu penting. Makanya di persidangan saya sampaikan itu kepada saudara Bahar. Jadi saya mempidanakan antum ini bukan karena benci gitu loh. Cuman antum kan selalu teriak-teriak ada darah Rasulullah. Nah sekarang ini kan sudah mulai terungkap tuh dengan karyanya Yai Imaduddin kan, sehingga agak mikir orang yang sering ngaku-ngaku. Namanya orang yang sering ngaku-ngaku itu kan seperti orang jual obat. Dia mengatakan produknya terbaik, kayak orang jual kecap lah, kan seperti itu. Nah, sehingga akhirnya bisa disimpulkan
yang katanya Kiai Haji Agus Ali Masuri, kalau ada orang dikit-dikit ngaku dur ya Rasulullah, ngaku cucunya Nabi, ngaku ini, wis alamat. Itu mau nyuri duit itu kan gitu, kaspo katanya kan gitu. Loh memang faktanya itu kok. Tapi yang difitnah ini kan sudah meninggal, apakah itu bisa diangkat ke Bisa, yaitu ahli waris termasuk. Makanya nanti biasanya saya kalau bikin LP itu kan gelar dulu. Ada saksi ahli bahasa, terus kemudian ada saksi ahli pidana, menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan. Jadi harus komplit, harus semua. Terus kemudian siapakah yang berhak, karena ini tokoh NU, bisa saja warga NU atau pengurus NU yang punya struktural itu memberi kuasa. Pokoknya BKM siap mewakafkan diri untuk hal-hal ini. Dalam rangka bukan benci kepada fam tertentu, tidak. Habaib yang sangat baik banyak. Gurunya saudara Bahar bin Smith ini sohib saya, ya juga guru saya Al Habib Zain bin Hasan Bahar. Makanya tak sampaikan waktu di persidangan itu, kenapa ente nggak bisa niru mencontoh gurunya antum? Bagaimana dakwanya gurunya antum, gitu loh. Gak perlu dengan marah-marah, dakwah kok marah-marah. Kecuali kalau handphonenya dicuri, sandalnya dicuri, sama yang mendengarkan baru boleh marah. Nah, ini orang sudah datang jauh-jauh kan itu kan, sampai kehujanan, ngomong anjing-anjing babi, nggak pantas lah. Sudah lah yang begitu-begitu terus sudah nggak laku, bukan zamannya. Mau kamu ada doa Rasulullah, seperti itu. Kalau tanggapan Kiai sendiri, seorang Hadratus Syahidi seperti itu kan gimana? Ini sengaja anak saya suruh dulu di sini. Dia ini mondok di pelosok, ngaji pada Gus Kausar, ngaji ke Gusda, ngaji ke Gus Fuad. Beliau ini, ya, Gus Kausar itu putranya Gusda, Gusda putranya Mbah Jazuli. Mbah Jazuli itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu dulu. Jadi kalau merendahkan Mbah Hasyim, yang merendahkan santri-santrinya, termasuk saya walinya, merasa terhina. Siapa kamu? Gitu. Itu dulu. Itu aja dulu. Jadi sudah saya buat di YouTube saya, jangan dibandingkan. Mbah Hasyim itu muridnya Syekh Khalil Bangkalan Madura, juga muridnya Syekh Nurul Al-Badlani. Siapa sih yang tidak tahu ini? Dan siapa yang tidak tahu bahwa hampir semua pondok-pondok di Indonesia itu intisab ilmunya kepada Mbah Hasyim. Bayangkan jika semua kiai dan santri bergerak hari ini, berapa jumlah kalian? Itu aja. Maka benar kata Gus Rofi tadi, jangan biarkan anak-anak bangsa ini kemudian kecewa baru, mendahului sikap pengurus negara. Ini jangan dianggap kecil. Sekarang di share satu hari bisa 2.000 orang, 10.000 orang, 1.000 orang. Dan tentu kita tidak menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak baik, tapi juga tidak bisa menghalangi orang kalau sudah kecewa. Kecewaan kalau sudah menumpuk dan bersama-sama. Dan ini bukan cuma satu yang menambah hasil. Saya menyimpan beberapa data yang juga kurang patut. Ini saya kira beda. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari samakan dengan orang-orang lain yang dapat penghargaan, nggak bisa. Mbah Hasyim tuh kasih penghargaan ditolak, dan beliau memilih perang untuk merdeka. Siapa yang tidak tahu 22 Oktober itu hari santri nasional, sudah resmi disahkan negara menuju 10 November itu. Nah, artinya apa sih? Kalau menyamakan beliau dengan orang-orang yang dianggap tidak berjuang, keterlaluan. Ya sangat keterlaluan. Itu kan sudah merendahkan apa penghargaan negara.
Ini penghargaan apa, penghinaan bukan terhadap pribadi beliau, tapi terhadap negara dan seluruh bangsa Indonesia, khusus warga NU. Negara saja mengakui sebagai pahlawan. Dan memang sekarang ada orang-orang yang sedang ditawar-tawarkan biar jadi pahlawan. Ada beberapa orang yang sedang ditawarkan supaya jadi pahlawan. Nanti dulu, hati-hati, negara jangan sembarangan asal pahlawan aja. Tahunya nanti malah apa namanya, menghambat perjuangan. Tapi yang dibandingkan dengan salah satu itu mengatakan waktu Kiai Anwar yang dipenggal lehernya di Ancol itu, Mbah Hasyim itu dia yang dibawa itu apakah memang nggak berontak? Kenapa Mbah Hasyim itu diam? Itu yang jadi yang disebutkan dalam video itu bahwa waktu Mbah Hasyim sama Jepang ada Kiai yang dipenggal lehernya waktu di Ancol itu, Mbah Hasyim diam gitu loh, nggak memberontak gitu loh. Itu mungkin yang dibawa alasan itu versinya dia. Iya, versinya itu. Sangat berbeda dengan fatwa. Iya, itu Sangat berbeda. Kalau orang memfatwakan haram jihad, jelas itu sikap politik, sikap keberpihakan kepada musuh. Kalau beliau tidak ngamuk di tempat, bukan tempatnya, masuk seketika ngamuk bagaimana? Diam itu bisa diartikan mengatur strategi, kan itu kan? Ya. Saya kuat nggak melawan, kan gitu. Tapi beda lagi dengan ketika memberi fatwa. Kalau memberi fatwa kan berarti jelas tuh, hitam di atas putih bahwa keberpihakan itu katanya. Jelas. Dan kalau disebut fatwa, apalagi dari seorang ulama kan, umat yang takut. Yang tadinya mau ikut jadi mundur separuh, kekuatan terpecah. Ketika kekuatan terpecah, maka musuh seenaknya menghantam kita. Gitu. Itu fatwa. Tak ada bukunya, ketulisannya. Nah, sedangkan Mbah Hasyim itu kan tidak pantas orang ngomong di tempat. Tarik nafas dulu kan. Katanya mana? 20 Oktober. Resolusi jihad beliau yang mengatakannya. Itu cukup. Kan bisa beliau lebih tenang lagi. Tidak usah ada itulah, bangunkan pesantren. Bisa. Tapi beliau lakukan ya terbaik. Sampai 10 November untuk kemerdekaan. Itu bukti bahwa beliau sama sekali tidak. Tapi yang memberikan fatwa sampai merdeka apa ada perubahan sikapnya? Apalagi membacakan doa kan, waduh. Nah, maksimal diam. Itu yang dia bahas. Dan NU memang difitnah sepanjang masa. Zaman komunis yang difitnah NU. Zaman pemberontakan fitnah NU. Tapi dicatat ya, berapa korban Kiai NU? Berapa ansor, berapa bansernya, berapa muslimatnya, fatayatnya. Foto-fotonya masih ada. Bagaimana fatayat dipersenjatai. Tetapi memang NU punya konsep. Sesuatu kalau sudah menjadi kewajiban, maka tidak boleh ketahui orang kalau bisa. Biar namanya mencatat. Itu hubungannya antara hukum syariat dengan keikhlasan. Jangan kemudian, oh ini kan tidak usah ditampil-tampilkan. Mau tanpa piagam penghargaan juga sudah dihargai Allah. Gitu. Nah itu bedanya NU dengan yang lain. Tapi saatnya sekarang kita sebagai anak cucu yang masih hidup, supaya jangan dimanfaatkan orang, ya kita sampaikan apa adanya. Toh beliau-beliau tidak minta kok, sudah tidak ada. Gitu loh. Benar beliau sudah wafat, tapi muridnya, murid turunannya masih ada sampai hari ini. Kalian harus tahu bahwa beliau itu memang selain simbol keagamaan juga simbol perjuangan. Simbol perjuangan. Saya kira itu aja. Tapi ada salah satu petinggi NU yang sudah pada itu kok malah yang mau meneliti ini kok kayak turunan Abu Jahal itu. Oh, itu gimana? itu begini. Makanya kalau melihat ada pengurus NU kok beda, nah saya mencari jejak digitalnya. Ini mau kemana ini anak ini gitu? Anak ini aja deh bahasa. Oh anak ini mau nyalon. Oh anak ini mau nyalon pilkada misalnya. Karena dia berdasarkan data statistik misalnya tuh Jakarta ini suaranya ini lumayan, sehingga akhirnya tidak menjadi objektif. Kalau saya melihat sih itu gitu loh. Tapi kan itu jadi berbahaya, Bos. Nah berbahaya bagi dia, tapi bagi orang yang normal yang itu ya fan-fan aja gitu loh. Sehingga maunya dia kepingin mendapatkan
berkat yang besar, ternyata zonk. Karena itu tidak mungkin kelompok sana yang saya katakan ya, oknum-oknum habaib yang sering berseberangan dengan NU, tapi teriaknya kan berbicara atas nama agama tuh, bahwa kita membela, asalnya kan membela fatwa ulama, karena berubah, Yai Ma'ruf nggak memberi fatwa, berubah lagi kan, sampai akhirnya bela-bela. Aslinya mereka ini politisi aslinya, cuman dibungkus aja, dibungkus agama kan gitu. Nah kalau mereka berjuang betul untuk agama, ketika negeri kita ya, kita tidak mengecilkan Pak Prabowo saat itu, Pak Jokowi sama Yai Ma'ruf, kalau dibandingkan dengan ngapunten Pak Prabowo dan Bang Sandi, figur agama ini yang mana kan itu kan. Tapi kenapa kok harus selalu beda dengan NU kan gitu kan. Bahkan ada kiai memang misalnya ini dinas itu, dinas gak cocok sama politiknya kiai-kiai NU itu. Jadi dikasih ulama nggak mau, framingnya adalah pilih calon yang didukung ulama. Jadi dia ngaku-ngaku ulama itu. Ya akhirnya untung Pak Prabowo ini mendapatkan rahmat dan hidayah. Apalagi kalau Pak Prabowo kumpul Yai Rahmat, tambah double rahmatnya. Akhirnya apa, Pak Prabowo merasakan betul mana teman sejati, mana teman yang baik. Ya Pak Jokowi kan akhirnya. Loh gitu itu. Ya mereka namanya nggak cocok. Walaupun Pak Prabowo yang didukung dan dilulukan ketika dia bergabung dengan Pak Jokowi, ya pancet loro hati di bawah mati gitu loh. Sampai detik ini. Makanya saya pikir waktu di persidangan, kenapa sih saya enggak mengcounter ya video-video saya habis persidangan, saya dibully habis-habisan kan. Loh padahal ini tak buka akhirnya ini. Saudara Bahar bin Smith itu sholat maghrib ketika skorsing habis sidang, dia nunggu saya loh. Padahal saya menghindari sholat berjamaah sama Habib Bahar dan pendukungnya. Kenapa? Walaupun di persidangan kita debat, oke. Karena saya takut ketika saya sholat berjamaah, namanya mereka ini YouTuber, pelapor bertobat, saya takut di framing itu gitu. Nah ketika maghrib menjelang mau habis, ada anggota polisi dari Bandung yang ngawal saya itu, Gus mari sholat, sudah selesai, masjid itu kosong gitu loh. Nah akhirnya saya sholat, ambil air wudhu, saya menuju ke depan itu, dilala di belakang ini komat Habib Bahar itu tadi. Nah namanya kita ini santri NU yang menghormatilah, karena waktu itu belum rame tentang tulisan Yai Imad kan gitu kan. Nah saya persilakan dia untuk jadi imam. Nah dia nggak mau, udah Gus, ana makmum sama antum sampai 3 kali 4 kali. Akhirnya jadilah saya sholat berjamaah sama Habib Bahar tadi itu kan. Loh itu disyuting sama kelompok, sama youtuber, tapi kan nggak diunggah sama mereka. Karena guru besarnya tadi jadi makmum. Ini bukan riak, tidak ya. Nah setelah sholat itu kita wiritan, ya enak gitu loh. Makanya di persidangan saya kepingin ya habaib itu akhlaknya harus lebih baik dari kita, dari golongan kita. Karena you ada darah Rasulullah, klaimnya kan itu harusnya. Bukan malah sebaliknya, punya darah Rasulullah, punya turunan Rasulullah, tapi kok akhlaknya kok parah gitu kan. Ngomong aja dakwanya, sampai lihat kemarin di Madura itu, omongan apa seperti, oh ternyata anak ini pancet, ternyata nggak bertobat-tobat gitu kan. Ya sudahlah, karena itu pilihan, mungkin ya menjelang pilpres bisa saja untuk menggalang kekuatan massa, memang kudu keras lah sama pemerintah supaya laku. Contoh Nur Sugi deh, Nur Sugi itu apa sih tentang ngaji dan lain-lain, ya mohon maaf, tapi kok dia laku kan itu kan. Jadi sekarang ini kalau ada kiai, ada habaib, pokoknya nyerang pemerintah, dia laku keras kan itu. Nah sebenarnya nggak masalah mau ingin laku keras, yang penting dakwahnya itu ya bagaimana ngajak deket sama Allah, bagaimana menjalankan apa yang pernah diajarkan Rasulullah, perilaku, harusnya kan itu ngajinya. Itu. Nah, Kiai Zainal ada apa? Tanggapannya tentang Tanggapan Kiai Zainal
Nah, kalau bahas saya itu. terkait Agak dengan dekat Hashim dan Habib Utsman ya, Iya. itu tadi kalau bahasa Pak Kiai Syarif, ojo dibanding-banding ke. Ini saya kira 180 derajat. Kenapa? Karena kalau Habib Utsman itu kan sudah terindikasi menimbulkan kecurigaan bahwa beliau tidak berjuang. Fatwanya ada. Fatwanya ada, fatwa melarang para pejuang pada kasus terutama Cilegon, Iya. Banten. Ini kan bagi kami yang awam Nanti sangat naif. Seorang yang kita idolakan sebagai habaib, ya. Dan beliau ini selama ini kan makamnya juga diziarahi oleh banyak umat. Karena beberapa makam waliullah itu termasuk Luar Batang, Pangeran Jayakarta dan lain sebagainya, termasuk mungkin makam Habib Utsman. Nah, tetapi dengan adanya satu pembuktian sejarah yang kita lihat bersama bahwa ada pertama fatwa melarang jihad dan itu urun, ya, ini tentu sangat mengagetkan kita semuanya. Nah, yang kedua, ada lagi tadi disebutkan bahwa beliau juga memberikan salam dan doa bahkan kepada ratu saat itu. Ya. Nah, kalau kita pejuang nggak mungkin, kita memang harus berhadapan dengan musuh terbit penjajah. Gitu kan? Kalaupun kita bersikap kooperatif tidak seperti itu, hanya sebagai strategi tapi tidak masuk wilayah kekuasaan lawan, tidak masuk wilayah kekuasaan musuh. Nah, berbeda dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau tidak pernah ada sifat-sifat kooperatif. Yang ada ketika ada paksaan dia, beliau itu ya mengatur strategi, bahkan di penjara, disiksa dan lain sebagainya. Tetapi tadi dikatakan bahwa pada akhirnya beliau mengeluarkan fatwa jihad 22 Oktober itu dengan resolusi jihad itu tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain, dan itu kan atas permintaan Panglima Besar Jenderal Sudirman memberikan saran kepada Presiden Soekarno. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan tanggapan Habib kan akhirnya banyak mereka oknum-oknum Habib itu mereka pakai di media sosial akhirnya pakai ayat atau hadis lah yang saling berargumen. Itu menafsirkan hadis yang benar itu gimana sih? yang tiga itu lah. Iya. Al-Quran, hadis dan Iya. Itu gimana? Duria itu. Ya, sebenarnya dalam bahasan-bahasan saya yang lalu sudah cukup banyak tentang itu, bahwa Rasulullah itu mengumumkan JPS lah, jaminan pasti selamat. Ada yang kitab Allah wa sunnata rasuli, ada kitab Allah wa itrati ahla baiti, ada Abu Bakar dan Umar, ada Khulafa Rasyidin, ada juga al ulama warasatul anbiya dan seterusnya. Nah, khusus pada hadis tentang kitab Allah wa itrati dan kitab Allah wa sunnata rasuli tidak seharusnya dipertentangkan. Karena apa? Bahwa kitab Allah wa sunnata rasuli itu dengan sendirinya, dengan kesendiriannya itu adalah dhaif, tetapi para ulama menganggap itu sudah masuk kelompok hadis hasan li ghairihi, ya, dan maknanya adalah makna sahih. Artinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap hadis itu, hadis tentang wajib berpegang pada Quran dan Sunnah itu sudah sah, ya, sudah sah. Bagaimana dengan kitab Allah wa itrati? Sama, hadis itu sahih bidzatihi. Dalam riwayat Muslim ada, Tirmidzi ada, Imam Ahmad yang lainnya juga ada. Diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Cuman siapa itrah itu? Kan katanya Ali Fatimah Hasan dan Husain. Apakah juga masuk turunannya ke bawah-bawahnya? Maka kita harus memeriksa dua. Satu, keabsahan silsilah mereka kepada Rasulullah, intisab mereka pada Rasulullah. Yang kedua,
keabsahan amaliyah mereka dibandingkan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena apa? Karena Syiah juga dua kan? Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah. Alhamdulillah di rumah saya kitab-kitabnya cukup lah. Di kanan ini kitab Syiah Imamiyah mungkin lebih kurang sekitar 100 jilid lah, karena di Harul Anwar saja sudah 45 jilid tapi 110 juz. Ya, itu di bawahnya ada Al-Kafi, ada Furu Kafi, Usul Kafi dan lain sebagainya ada. Kita kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini, dan di sebelah sana ada juga kitab Syiah Zaidiyah. Kalau yang di kamar ya campur-campur lah. Maksud saya begini, Syiah Zaidiyah dengan Syiah Imamiyah itu dalam banyak hal berbeda. Dua-duanya Ahlul Bait, kan? Dua-duanya adalah mengklaim sebagai pengikut mazhab Ahlul Bait. Nah, jadi intinya ada Quran dan Sunnah. Mengapa Ahlul Bait? Karena Ahlul Bait adalah orang yang paling tahu tentang Sunnah Rasul. Karena keseharian Rasul bersama Ahlul Bait dan keluarganya. Tetapi jangan lupa, banyak juga kesempatan di mana Rasul tidak bersama keluarganya. Itu diambil oleh para sahabat. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap semua para sahabat itu kredibel, udul, adil. Nah, sementara saudara kita dari Syiah Imamiyah menganggap semua sahabat Nabi itu pembohong, tidak adil. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai perampok kekuasaan. Zaidiyah meskipun tidak meriwayatkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalurnya sama, hampir sama dengan Syiah, tetapi mereka tidak mengkafirkan sahabat Nabi yang tadi. Kalau Imamiyah itu sahabat Nabi, istri Nabi juga kafir. Aisyah itu kafir, Hafsah itu kafir. Nah, perbedaan di situ. Apakah Ahlus Sunnah tidak mencintai Ahlul Bait? Sangat mencintai Ahlul Bait. Riwayat Ahlul Bait diambil, fatwa Ahlul Bait diambil. Justru yang paling hati-hati terhadap keterangan atau fatwa Ahlul Bait itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terjadi pertentangan misalnya dalam hadis masalah mut'ah itu kan. Ahlus Sunnah meriwayatkan dari Ali mut'ah sudah dihapus, bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Syiah meriwayatkan dari Ali juga, mut'ah tidak dihapus. Tinggal silahkan diuji mana yang benar gitu kan. Kita tidak bisa menyelesaikan karena jalurnya beda, ya sudah, masing-masing saja. Tetapi secara umum umat Islam tidak mau dengan tidak menerima riwayat bahwa nikah mut'ah itu masih berlangsung. Nah, kalau saya ditanya, kalau ditanya kan berpendapat, tapi pendapat saya kan tidak tentu benar. Kalaupun punya pikiran, kalau saya punya pikiran begini, nikah mut'ah itu yang memang dihapuskan, sama seperti dihapuskannya qunut nazilah. Kalau ada perang lagi ya qunut nazilah lagi, walaupun sudah dimasuk katanya kan. Nikah mut'ah juga sama. Kalau terjadi perang lagi nggak pulang 4 bulan daripada maksiat berzina, ya mungkin boleh. Tapi kan itu baru pikiran kampungan kita kan. Tapi saya tidak mau berpendapat. Kalau berpendapat ya seperti itu pikiran kita. Jadi kembali masalahnya adalah di sini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Ahlus Sunnah kita bawa sunnati ditambah hadis yang lain, Quran dan Sunnah. Ahlul Bait ya, Syiah mereka tidak mau dengan pernyataan Sunnah. Meskipun imam mereka sendiri dalam Al-Kafi tetap mengakui Quran dan Sunnah. Ada juga. Itu aja sekira. Ini kan kaitannya dengan tahun politik. Apakah memang ini sudah ada mengarah ke sana atau memang murni Kiai Amiduddin itu memang penelitian yang memang sudah ada tandingannya lah gitu? Iya, kalau saya ngapunten jadi saya mendahului. Sebenarnya persoalan masalah duriyah atau mazhab ini simpel sebenarnya. Ini ada Rawdah Alawiyah ya, yang dipimpin Habib Taufik lah sebagai pencatat lah. Lalu datanglah seorang Kiai Imaduddin, punya kajian, punya penelitian dan lain-lain. Nah, bagaimana supaya ini tidak berbalas, aksi berbalas? Maka sebagai pencatat ketika ada masukan, itu kan masukan namanya, kritikan, masukan. Oh, kok ini ada berita ini? Maka saya menyarankan, Habib Taufik ini kebetulan Jiron, beliau Pasuruan, saya Bangil. Nah, kalau memang bijak seperti
ajaran daripada baginda Rasulullah SAW, maka Yai Imaduddin ini diundang nggak usah rame-rame. Nah, diundang nggak usah rame-rame, Yai Imaduddin ya bertanya lah, tabayun, klarifikasi. Kan itu aja sebenarnya. Ini masalahnya yang menjadi rame ketika ini keluar ditanggapi dengan emosi tadi itu, kaget ini. Lawang wis jadi habaib lama tiba-tiba muncul kan itu kan. Itu kan. Nah, mungkin ya itu tadi karena nggak ada husnudzon. Makanya kalau kita berpedoman ukhuwah Islamiyah, podo Islami, ya maka harusnya dilakukan langkah ya Imaduddin diundang. Ya nggak usah lah secara terbuka menang-menangan di mana anunya. Nah nanti dari Robito Alawiyah yang ahlinya ketemu Yai Imaduddin itu aja. Dan hasil daripada rapat itu tertutup dulu. Bukan sama-sama membuka Yai Imaduddin ada hasil rapat ya seru lah. Itu sih kalau saran saya sih seperti itu. Kita kan ya juga tidak menginginkan juga ya bahwa dengan adanya ini terjadi, apalagi ini menjelang tahun politik. Nah, tapi kami sebagai BKN ya, sebagai santrinya panjenengan, santrinya Kiai, kalau ada yang mencoba-coba ketika masalah Duria dikritik lalu kemudian nyinggungnya ke Mbah Hasyim Asy'ari sampai mengarah kepada penghinaan dan lain-lain, maka kita akan mengambil langkah hukum. Kami tidak akan menunggu teman-teman Ansor. Kami punya jalur sendiri dan kami sudah terbiasa lah untuk melakukan hal karena negara ini negara berdasarkan hukum. Nah, BKN kebetulan ya juga terdaftar di Denkumham, jadi akan melakukan upaya-upaya langkah hukum. Tentu dengan somasi mungkin terlebih dahulu. Kita tidak mau menang-menangan, tapi ini karena hasil kajian dihadapi dengan a priori dengan kebencian dan sudah menjadi ramai, kemudian masuk ranah hukum, luruskan, tegakkan, siap. Kita akan menonton. Tapi ingat, apapun hasilnya, orang jadi semakin tahu semuanya, terbuka semuanya. Ini dalam rangka karena sama-sama kita saking cintanya kepada Rasulullah gitu loh. Karena ini kan Yai Imad nulis itu kan karena mungkin beliau kok lama-kelamaan kok banyak habib-habib yang abal-abal muncul gitu kan. Akhirnya penasaran kan, Yai Imad melakukan penelitian yang lebih dalam gitu loh. Dan itu kalau tanya di masyarakat, di kiai-kiai kampung itu, ini kuping itu peka mendengarkan orang-orang yang bicara seperti itu. Apa iya anak ayam kok ngeong-ngeong? Mosok anakku cuma gonggong. Itu. Iya kan? Sudah saya sampaikan, orang membayangkan bahwa cucu Rasul itu Masya Allah udah ganteng, pinter, soleh lagi. Harusnya. Tiap hari turun menolong orang lemah. Oh yang baik gitu loh. Iya. Dan satu yang mungkin lupa nggak pernah kita pakai. Rasul pernah berdoa kan, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Tuhan, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu hanya secukupnya aja, makanan pokok saja. Ada orang yang lantang mengatakan saya cucu Rasulullah, itu buku mengalir dari Rasulullah. Benar hidupnya sederhana nggak? Betul. Loh, kalau dibilang, nah itu kan doa. Berarti doa Rasul nggak dijabah dong. Kalau doa Rasul nggak diijabah, wah gimana kita? Kalau diijabah kok nggak sesuai buktinya? Iya. Oh berarti kalau itu aku bukan keluarga Rasul dong, karena aku nggak sesuai dengan doanya. Betul. Iya. Itu doa itu nggak pernah diungkapkan itu. Logikanya begitu. Iya. Jadi kami sangat berharap betul ya agar ini harus calling down dulu, bukan pamer di sama-sama bikin konten untuk mengklarifikasi. Paling tepat Robito Alawiyah sebagai yang mencatatkan di Indonesia itu kan dia organisasi ini kan. Nah ketika ada orang mengkritik ini, maka solusinya adalah itu undang tapi nggak rame-rame gitu kan. Nah nggak harus Habib Rizik kok. Robito Alawiyah kan ada susunan pengurusnya kan. Ada yang orang spesialis yang pencatat nasab tadi itu. Ya tinggal ketemu difasilitasi gitu kan.
bila perlu melibatkan PBNU. Karena apa? Karena jamaahnya habaib ini kebanyakan kan orang NU Pak, yang seneng rotipan, yang seneng maulutan, yang seneng. Nah, sehingga enak gitu loh. Di tengah-tengah itu gitu. Kami ya juga ngemen sebenarnya kalau sampai ini ditanggapi dengan emosi semua. Makanya saya matur sama Kiai Imat, saya WA beliau, kalau ceramah tetap landai aja, yang penting kajiannya diperkuat gitu loh. Jangan ikut-ikutan seperti apa ngomong dengan intonasi keras gitu loh. Pakai ilmu aja. Yang penting pisaunya tajam. Pisaunya tajam. Nggak usah keras, kalau keras kan nggak tajam. Iya. Ini supaya Iya, ini kan penting kita sampaikan juga Mas, bahwa kita kalau disebut ahlul bait itu kita sudah merinding. Iya betul. Wah, yang kita siapkan apa penghormatan pada mereka. Betul. Tetapi ada bayangan lain. Orangnya sopan, Betul. pinter, Nah. belas asih, karena semua akhlak mahmudah itu nempel pada Masya Rasulullah. Allah. Mestinya yang dijodoh kayak putune gitu. Betul. Saya oke lah. Kita ini kan khawatir, ternyata kita mengajarkan untuk cinta dunia Rasulullah. Ternyata bukan, kan itu kan ketakutan para kiai. Ini alamat kan palsu itu, tuh. gitu loh. Alamat palsu. Maka sering saya bilang, kalau orang seperti Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, Habib Zain bin Hasan atau Baharun. Sayyid Agil Munawar, Iya. nggak usah ngomong, dia nggak usah sebut Sayyid lah. Betul. Aku yakin beliau ada darah. Nggak usah lah, nggak usah ngaku saya lu Habib saya Sayyid, tapi perilakunya kayak mereka. Nurun ya, yang namanya Sudah. turunan itu kan Iya. berarti Rasulullah nurun kan Iya. gitu ya. Iya. Gitu. Laras ya. Udah cukup. Betul. Karena saya ngalami hidup dengan mereka, bertemu dengan mereka bertahun-tahun. Iya, Masya Allah. Jadi apa yang akan kita lakukan? Orang terserah mengatakan apapun juga, tapi hati saya mengatakan andai mereka tidak menggunakan kata Sayyid, tidak kata Habib, tapi mereka melakukan itu, saya bayangkan ini pantasnya cucu Rasulullah. Pantas. Betul ya. Nah, saya ingin ngapunten. Saya punya di Bangun itu kan banyak habaib. Ada yang habaib, Masya Allah, dia nggak pernah ngaku-ngaku. Dia cerita. Kon ini kalau ke sana panggil Habib bisa ngi apa sih? Lalu saya diceritani. Habaib itu ada sebuah cerita ya. Ada seorang habaib ke pasar beli kurma ke si Fulan. Si Fulan berapa ini kurmanya? Gitu kan? Harganya berapa? Sama si Fulan orang Jawa, orang awal yang katanya awal itu orang Jawa, bukan turunan Rasulullah. Oh ini 90.000, jawab begitu. Nah orang awal ini nggak tahu kalau yang beli ini habaib. Cuman dia ngaji untuk mencintai habaib gitu aja. Nah lalu ditawarlah, gimana kalau ini 50.000 katanya habaib? Nggak boleh. 60.000 nggak boleh. Habib ini meninggalkan orang jualan kurma tadi. Nah lalu tiba-tiba si penjual tadi didatangi temannya. Ngapain tadi Habib? Oh Habib dah itu. Iya. Tadi nawar kurma, saya minta 90, ditawar 50, 60 ya enggak boleh. Loh, itu Habib itu. Loh iya. Nah, sampean tahu sendiri kan orang NU, orang Jawa. Masya Allah Habib, dipanggil lah Habib itu. Beb sini. Habib tadi noleh. Ada apa gitu. Ini Beb sini Beb, tak kasih harganya. Maaf Beb, saya nggak tahu kalau Habib gitu kan. Nah, lalu apa katanya Habib ini? Habib ini hatinya terenyuh. Ya Allah, sampai segini ya orang NU, orang Jawa ini penghormatan kepada saya karena seorang habaib. Lalu harga yang rugi tadi diberikan itu. Lalu apa katanya Habib tadi itu? Dia ngambil uang 100.000, ditambahi 50.000. Berapa ini? 60.000 Beb, enggak apa-apa. Udah dikasih, ya udah dibungkus, uangnya ditaruh, ditinggal sama Habib. Artinya apa? Perilaku habaib itu ya harusnya kayak itu gitu loh. Dia harus lebih mulia, lebih baik. Dihina, dikritik, dia tetap tenang, tetap santai, tetap mengayomi, tetap melindungi seperti datuknya gitu loh. Dibayarlah 150.000. Jadi kalau ingin jadi habaib yang baik ya cerita tadi itu bisa diambil kesimpulannya. Ya. Itu aja mungkin closing statement saya. Yang penting keraguan umat
Ahmad, jawablah. Iya, dengan perilaku dan akhlak. Tapi kalau perilaku sekarang udah nggak bisa mendadak sih. Iya. Jadi permintaan kan cuma dua. Satu, kajian secara ilmiah, referensi. Kemudian yang kedua ya kalau tes DNA ya silakan. Itu paling gampang. Andai saja kemarin masuk dalam wajah diluhum billati ya ahsan, tidak akan seperti ini jadinya. Tidak akan seperti ini jadinya. Tapi karena ditanggapi berapi-api, apalagi sekarang embed ke Hadratus Syekh, ini nggak bisa direm sekira. Ini bisa. Sudah kadung turun lapangan, pertandingan harus dimulai, pastikan 90 menit selesai. Nonton sudah tanggung bayar tiket mahal. Ya. Kalau kemarin masih bisa. Seperti apa? Kesebelasan Israel bisa dibatalkan. Kalau ini pertandingan, kira-kira wasitnya yang pantas ya? Kalau berbicara wasit ya tadi itu kan, kalau Yai Imad ini kan bagaimanapun kan ya Kiai NU, beliau pengurus NU, kan tinggal RBA komunikasi dengan PBNU. Ayo kita cari solusi yang terbaik. Ya, memang masalahnya PBNU sendiri sudah seperti itu sih kan. Diskusi tertutup kan gitu, itu dulu sehingga suara yang keluar nanti itu betul-betul ke masyarakat, ke umat ya. Masalahnya kan NU sendiri juga sudah petinggi NU-nya sendiri kemarin yang disebutkan tadi dan seperti itu. Itu oknum itu, bukan Nah sekarang kan udah menyinggung Hadratus Syekh ini yang akhirnya banyak sekali channel-channel yang memang pencinta Syekh itu udah marah sekali gitu loh. Jadi Mas, kalau boleh saya tambahkan ya. Jadi yang penting itu niat baik, goodwill, komitmen di antara dua pihak. Kalau di pihak Kiai Imad itu sudah siap lah dipanggil kapanpun siap. Dan ini yang perlu dilakukan oleh kalangan habaib, terutama ketua ya RBA Ba'alawi di Takfir. Karena apa? Kalau dibiarkan ini, kita khawatirnya di tingkat grassroots umat di bawah. Karena masing-masing sudah punya sikap, masing-masing sudah punya kepatuhan terhadap tokohnya. Saya yang awam sendiri menyatakan mengaminkan terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad. Karena bagaimanapun selama ini dan hingga sejauh ini karya beliau itu belum terbantahkan. Nah ini yang harus dilakukan. Nah terkait dengan misalnya kalau masih bisa Kiai, harus ada memang mediator. Apakah itu sifatnya lembaga seperti BBNU atau sifatnya personal atau mungkin dari kalangan TV sendiri. Ya. Hanya saja ketika ini dilakukan, maka jaminan keamanan terhadap kedua belah pihak itu harus benar-benar dilakukan, harus benar-benar safety. Jangan sampai ada pihak-pihak ketiga yang melakukan provokasi dan lain sebagainya. Hatta itu dalam pertemuan tertutup. Nah, karena ini sudah menyangkut emosional umat kedua belah pihak. Ya. Nah kita tidak ingin sampai nanti Pilpres, sampai nanti 2024 ini semakin membesar. Ya. Oleh karena itu kalau memang bisa dari PBNU ini sangat baik untuk dilakukan terhadap kedua belah pihak. Kalau memang sayang sama umatnya ini. Tadi Kiai Imad adalah pengurus di PWNU Banten. Ya. Kemudian dengan habaib ini kan, Habib Taufik dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kita orang, saya pribadi itu ingin kesejukan, ingin kenyamanan. Tapi dengan adanya situasi semacam ini yang saya tidak perlu mencari siapa yang mengawali kesalahan ini. Ayo kita bersama-sama tabayun selesaikan ini dengan satu niat baik, goodwill. Ya, kalau perlu political will misalnya, saya kira itu menurut saya kayaknya. Ya saya kira dua jalan keluar itu tetap harus dipertahankan dan pilihan hanya itu. Adakan diskusi ilmiah. Kalau
Kalau soal keamanan lah, saya kira rakyat sekarang sudah mulai dewasa. Dewasa. Mereka ingin tidak mungkin lempari kesebelasan sepak bola, enggak lah. Pengalaman Kanjuruhan sudah cukup lah. Kasih. Itu juga karena kesiapan polisi, yang petugas yang memang kurang siap. Ya, saya kira insya Allah karena ini menyangkut masalah agama dan semua orang juga butuh kepastian, maka siapapun yang akan hadir, mereka akan diposisikan sebagai pemain yang ditunggu menangnya walaupun siap resiko tidak menangnya. Nah, yang kedua memang kalau kita mau berpikir maju ya tes DNA juga perlu, itu juga bukan sesuatu yang buruk ya kan. Ini kan apalagi ada tambahan informasi bahwa Nabi Muhammad juga berdarah Yahudi. Ini kan sangat berbahaya. Oh iya. Ya kan? Nabi Muhammad gennya sama dengan Yahudi. Dan ada statement pembenaran dari salah seorang Oh iya, itu kan. Ini kekufuran bisa kok. Bisa sampai kekufuran. Quran mengatakan maka Ibrahimu Yahudiyyan wa Nasraniyya. Ibrahim saja bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Gitu. Jadi masa Nabi Muhammad Yahudi? Anak Ibrahim memang dua, Ishak dan Ismail. Yang menurunkan Yahudi itu adalah Ishak. Sudah dipisahkan di sini. Ishak turunkan Yakub, terus bawahnya adalah Bani Israel. Sedangkan Rasulullah itu Bani Ismail. Beda. Maka ke bawahnya itu sudah beda. Dites antara Bani Ismail dengan Bani Israel pasti ada bedanya. Gitu loh. Ini sangat berbahaya. Nah ini kan jadi kemana-mana lah. Nah segera aja selesaikanlah diskusi yang sehat dengan semangat persaudaraan. Kemudian juga ya kalau memang mau ya tes DNA ya kita urunan nggak apa-apa biayanya. Insya Allah siap untuk kebaikan kita semua. Nah terakhir yang terhormat Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, Ketua Robita Alawiyah. Beliau bagaimanapun kan orang tua kita lah ya. Terlepas kontroversi dan lain-lain, ini masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kalau Yai Imad ini kan jelas tuh di kitabnya, alamatnya jelas, anunya jelas, semua jelas deh. Kecuali kalau nulis nulis sebuah karya, alamatnya nggak jelas, namanya nggak jelas, sehingga dicari, nah itu fitnah. Ini kan jelas semua. Nah tinggal intonasinya diturunkan dulu, egonya diturunkan dulu. Cooling down ya. Kami siap kok. Kalau misalnya Habib Taufik misalnya, ya udah Carawi untuk Yai Imad, nggak apa-apa saya dampingi. Wong kita ini sudah besar kok, Habib Taufik sudah gede, wong sudah gede semua kok. Tinggal ngobrol yang enak, diskusi yang enak. Nah, nanti Yai Imad bawa apa, bukti-buktinya yang sana apa, kan itu aja udah. Kalau dulu hanya Ki Imad dan Habib Taufik misalnya, kalau dua orang. Ada wasit. Ya, Ya, tapi juga saya ingatkan ya, kemarin kalau ada semua penonton-penonton Ki Imad, saya bilang diskusi itu seperti perkawinan, harus ada kafaahnya dong. Nggak asik. Ya gitu ya. Mudah-mudahan ini luar biasa ini. Saya tidak nyebut orang loh ya. Tapi Kiai Imad tuh ulama, harus yang sekufu dong. Diskusi itu biar nontonnya asik lah. Ya, gitu. Ya, kayaknya diskusi ini kayaknya kalau saya melihat ya, saya bisa menyimpulkan satu, ini nggak direncanakan. Kayaknya ini takdir Allah ini. Mudah-mudahan tayangan ini banyak ditonton orang, termasuk di kalangan habaib. Kita tidak benci habaib, tapi kita itu ingin mencari betul-betul, jangan sampai, karena yang munculnya itu kayak Bahar CS itu kan yang menyebabkan rusaknya nama habaib itu, sehingga habaib yang khair-khair, yang baik-baik itu jadi ternoda oleh ini, sehingga muncullah ini. Jadi kami menunggu betul, mudah-mudahan Habib Taufik dan para habaib yang lain khususnya di RPA untuk bisa silaturahmi, bertemu. Mungkin ya Imad diundang pasti datang. Saya sudah ngomong saya siap Gus. Gitu ya. Dan satu itu ya. Closing statement saya sebelum nanti Kiai Syarif,
kembali kepada misi Kanjeng Nabi diutus, yaitu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya kira itu kuncinya, kembali para Habib ini dan semuanya kembali kepada akhlak Nabi. Saya kira ini yang bisa menyejukkan kita kembali kepada kehidupan yang tentram dan damai. Saya kira itu. Ada satu hal yang menarik di antara orang-orang yang konon punya nasab mulia. Mereka berkata pada anak-anaknya, umumnya, sembunyikan nasabmu supaya Betul. orang Iya. tidak malu. Allahumma Tidak takut sholli dengan ala kamu. Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu. Sembunyikan nasabmu. Keren. Oke. Matur suwun ya. Sebelum Allah. Gus Aksan mungkin Bisa sama Bu. sampaikan. Oh, enggak. Pokoknya kita santri manut kiai aja. Ya Samin berarti nggih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli